Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ahmad Syakif dengan NIM 3 digit terakhir 072. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari Departemen Teknologi Industri. Saya berasal dari Fakultas Sekolah Farmasi dan Universitas Diponegoro. Pertama-tama di sini saya akan mengenalkan tentang materi yang akan paparkan pada hari ini, yaitu praktikum algoritma pemrograman dengan sisi materi variabel, tipe data, dan operasi. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan apa itu variabel, tipe data, dan operasi. Pertama, kita akan yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu melalui dengan pembelajaran yang saya paparkan ini, dengan saya harap saya bisa memahami variabel serta fungsinya dalam menyimpan data dan mengidentifikasikan dan menggunakan tipe data seperti integer, float, string, boolean, dan sesuai kebutuhan pemrograman, dan menerapkan berbagai operasi aritmatika, logika, dan relasional dalam kode program. Nah, untuk belajar ini saya harap saya bisa mendalami dari seperti variabel, tipe data, dan itu saya akan pahami. Nah, selanjutnya yaitu ada pengenalan tentang yang akan kita jelaskan, yaitu pengenalan pertama. Pengenalan pertama sendiri itu dari pengenalan variabel. Pengenalan variabel sendiri yaitu setelah yang kita bahas tadi, yaitu ada yang kedua ada pengenalan tipe data, yang ketiga ada pengenalan operasi, yang keempat ada pengenalan variabel scratch, yang kelima ada pengenalan variabel Python, dan yang keenam yaitu ada pentingnya fitur komentar. Nah, di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu masing-masing dari variabel, apa itu tipe data, dan apa itu operasi. Variabel sendiri adalah label yang digunakan untuk menyimpan nilai data dalam memori komputer. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat dibentuk oleh selama program berjalan. Variabel sendiri ini ibarat kayak wadah yang berisi data, dan wadah yang dapat diisi ini sesuai kapasitas kebutuhan. Jika kapasitas itu berlebih, maka wadah tidak akan bisa terisi dengan baik. Yang kedua itu ada tipe data. Tipe data adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh sebuah variabel. Pemilihan tipe data sangat penting karena mengaruhi bagaimana data akan disimpan dan diolah oleh program. Jika ada terjadi error saat pemilihan data, itu dapat diperbaiki dan diolah lagi seperti ke pemrograman yang lain. Yang ketiga ada operasi. Operasi adalah tindakan atau proses yang dilakukan pada data yang disimpan oleh variabel. Data ini akan disimpan dalam seperti wadah di variabel, dan operasi ini dilakukan menggunakan simbol atau kata khusus yang disebut operator. Contohnya seperti angka maupun bilangan bulat atau selanjutnya yaitu ada analogi variabel dalam pemrograman. Variabel sama seperti kotak penyimpanan, yang berarti variabel sendiri adalah tempat untuk seperti ada kotak kosong yang diisi dengan hal-hal untuk yang bisa disimpan di kotak tersebut. Nah, yang kedua itu di dalam kotak bisa diisi dengan seperti angka, huruf, teks, dan lain-lain yang seperti itu. Dan yang ketiga itu isinya bisa diganti sesuai kemauan sendiri. Nah, sesudah diisi, variabel bisa diganti kapan aja. Nah, jika ingin diganti kembali dan di up untuk berubah, kita bisa mengganti kapan saja kita mau. Yang keempat ada kotak yang dipakai harus sesuai kebutuhan kapasitasnya. Nah, wadah variabel ini sendiri jika
melebihi kapasitas yang dibutuhkan, itu akan tidak bisa memuat dengan baik. Dan variabel kotak sendiri ini ada kapasitas yang harus dipenuhinya. Selanjutnya yaitu ada tipe data. Tipe data sendiri yaitu yang pertama ada string. String ini seperti menjelaskan tentang nama ataupun karakter huruf. Nah, dalam string ini membuatkan program atau kode yang menjelaskan nama ataupun huruf-huruf yang akan dituliskan. Yang kedua ada integral. Integral itu seperti angka atau bilangan bulat. Nah, dalam integral ini bisa diprogram seperti angka, memasukkan angka atau bilangan-bilangan yang diinginkan. Nah, yang ketiga atau ada float. Float seperti angka atau bilangan desimal. Bedanya integral dan float itu di integral itu memasukkan bilangan bulat, dan di float itu kita akan memasukkan bilangan desimal. Itu bedanya, dan sama-sama menggunakan angka. Yang keempat ada boolean. Boolean itu seperti menjelaskan apa kode itu benar atau salah. Jika salah itu seperti true or false gitu. Dan selanjutnya, nah, dalam operasi sendiri ini sama halnya digunakan untuk menghitung angka. Contoh, dalam operasi itu ada beberapa aspek untuk seperti contohnya, yaitu ada kayak plus, min, bintang atau persen. Plus itu untuk penjumlahan, seperti kita jika akan menghitung dengan program dengan menggunakan kode plus, itu bisa menjumlahkan dari kode 1 sama kode 2 untuk mendapatkan hasilnya. Yang kedua ada pengurangan. Min itu untuk pengurangan, yang jika kita memasukkan kode 1 ditambah untuk operasi min di tengah dan ditambah kode 2, itu akan bisa menghitung untuk depan dan belakang, akan menghasilkan hasilnya. Yang ketiga itu ada bintang untuk perkalian. Perkalian sendiri ini sama sepertinya minimal pengurangan, untuk kita bisa mengalihkan dari kode 1 ke kode 2 dan untuk menentukan hasilnya. Yang keempat ada untuk pembagian. Pembagian juga sama seperti pengurangan dan perkalian, itu akan meluruskan dan menghitung dengan seperti kode 1 dan kode 2 yang digabungkan untuk dihitung dan untuk mengeluarkan hasilnya. Yang kelima ada untuk sisa bagi modulus. Yang keenam ada untuk perpangkatan. Kita jika menghitung pangkat, kita menggunakan operasi tersebut untuk menghitung pangkat yang kita inginkan. Nah, yang terakhir itu ada pentingnya komentar dalam pemrograman. Nah, dalam variabel tipe data dan operasi ini, salah satunya yaitu ada pentingnya komentar dalam program kita sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan keterbacaan kode. Meningkatkan keterbacaan kode itu seperti kita menjelaskan dari kode-kode yang kita akan paparkan, untuk sehingga kita bahasa yang akan digunakan itu mudah dipahami. Contohnya yaitu menjelaskan dari potongan kode sehingga mudah dipahami. Yang kedua itu ada membantu dokumentasi. Membantu dokumentasi ini seperti kita harus menjelaskan program, tapi tanpa kita harus membaca semua program. Kita cukup untuk mencakup beberapa program yang bisa kita baca untuk detail kodenya.
Contohnya yaitu seperti menjelaskan cara kerja program tanpa harus membaca detail kode. Yang ketiga ada memudahkan maintenance. Memudahkan maintenance ini seperti contoh, seperti halnya dengan jika terjadi error, kita bisa dapat mengetahui apa yang salah dalam program kita itu tanpa harus mencari dalam salah halnya kode. Dalam memudahkan maintenance ini, jika terjadi error itu dapat membantu menyelesaikan lebih cepat. Nah, seperti itulah paparan materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan ke program contoh program pertama saya, yaitu yang pertama teman-teman. Di sini saya akan membuat program yaitu seperti variabel cara untuk menghitung angka dengan seperti yang kita jelaskan di PPT tadi, dengan menggabungkan untuk menyebabkan hasilnya. Yang pertama kita akan membuat dengan ada seperti blok-blok di sini. Yang pertama adalah kita menggunakan tombol off mulai ini when back click. Tombol ini sangat penting karena kita untuk menyalakan program. Yang kedua kita akan memakai aks Joko. Kita akan menggunakan variabel selanjutnya kita akan di sini akan menulis angka yang akan kita masukkan, yaitu seperti angka 1. Dan yang kedua kita akan masukkan variabel sama angka 1. Ini kita menggunakan angka 2 juga. Nah, setelah berjalan kita akan kita set ini variabel ke bawahnya, nah dengan angka 1, dan di sini kita akan memakai answer untuk menjawab. Dan setelah itu kita akan menambahkan lagi aks. Nah, kita di sini isi dengan angka 2. Dan selanjutnya kita akan isi lagi dengan kita di sini ganti dengan angka 2 dan insert lagi. Setelah ini dimasukkan, kita akan
menambahkan dari angka 1 dan 2 ini, yaitu seperti kita ditambah sini dengan tombol sini untuk menambahkan dari angka 1 dan angka 2. Kita masukkan angka 1 ini. Ini tambah ini sih. Kita selesai untuk serial ini, dan setelah itu kita akan memasukkan join ini, dan ini baru kita tambahkan hasil dari penimbangan tadi. Bisa ke 1. Oh, coba dulu. Nah, baru bisa set. Bisa. Nah, bisa nih. Kita akan coba hasil penimbangan. Kita akan coba jalankan apakah program berjalan. 1, kita coba akan masukkan nomor 35. Angka 2 kita akan masukkan coba 15. Hasilnya keluar. Nah, seperti itu. Jika angka 35 ini ditambah 15 sama dengan 50, dan seperti ini hasil penimbangannya, yaitu 50. Setelah itu ya seperti ini dari program di Sketch. Saya dalam penghitungan angka dari angka 1 yaitu 35 ditambah angka 2 yaitu 15, dan hasil kedua itu 50. Setelah masuk ke Replit, yaitu dalam program Python, kita akan program seperti tadi, memasukkan angka dan kode angka untuk menambahkan
menghasilkan itu, yaitu seperti kita akan pertama-tama kita akan menggunakan ask for number one. Selanjutnya yaitu angka 1 sama dengan input. Nah seperti ini, yang pertama-tama kita akan masukkan ask for number one, dengan yang kedua itu ada angka 1 sama dengan input dengan masukkan angka pertama. Nah, di dalam kurung nah yang ketiga ada lanjutkan lagi ke nomor 2. For number 2 dan lanjut ke angka 2. Kedua sama dengan tidak in dengan input lama nah kita udah masuk ke Python dengan di web Rapid ini kita akan memasukkan dengan kode-kode angka seperti yang tadi, melanjutkan dengan menambahkan untuk menghasilkan dengan kode. Yang pertama-tama itu masukkan ask the user for ask for the number. Number one itu ada angka 1 dengan input input memasukkan angka pertama, kedua angka 2 sama dengan input kemudian masukkan angka kedua, setelah itu kasih ini terus kurung tutup. Ketiga itu ada akan mengcompute seperti hasil jumlah itu
hasil jumlah dari angka ke satu dan ke kedua plus K2. Nah setelah itu kita ada ke lagi kita print the sum. Nah kita lanjut ke segi print hasil penjumlahan ini. Coba kita jalankan apakah bisa. Kita konsol. Nah mintanya masukkan angka pertama, bisa kayak tadi kita masukkan 35. Nah disuruh masukkan kedua, kita akan masukkan angka 25.